Buka dulu lah kameranya. Masa saya Ya, ngomong sama gambar? iya, iya. Bang Gultom. Iya, Bang Gultom ini dari Islam atau dari Kristen nih? Dua-duanya Pak Ustadz, dari Islam dulu, Ah, ada sedikit. dari Islam dulu. Gimana ceritanya? Coba saya mau dengar cerita Bang Gultom. Kayak gimana tuh dari Islam dulu lalu Kristen? Kayak gimana? Apakah Bang Gultom nih sekarang Krislam atau kayak gimana Krislam? Dulu Islam, waktu muda, sekarang Kristen Oh, waktu muda. keluarga gitu. Oh, dulu Islam. Berapa lama di Islam? Dari mulai lahir sampai umur 23 tahun Pak Ustadz. Wah, berarti udah kenyang dong pelajaran Islam kayak gimana dulu itu. Betul nggak? Sama juga Pak Ustadz, yang jelasnya sampai yang memberikan kita makan itu yang kita ikuti. Kayak gitu. Ya, coba Bang Gultom saya mau tanya dah, betul nggak Bang Gultom ini dari Islam gitu? Bang Gultom, ya saya mau tanya. Dulu waktu ketika Bang Gultom itu sholat kan kayak gitu ya, sholat kalaunya air itu kagak ada maka pakai apa Bang Gultom? Itu dia Pak Ustadz, kita bingung. Kita nggak cuma Bingung pula bangnya. KTP kita dulu Pak. ah Oh, Islam KTP berarti Bang Gultom nggak tahu tayamum itu berapa kali kumur-kumur gitu. Nggak tahu Pak Ustadz, yang jelasnya Berapa kali emang sepengetahuan Bang Gultom tayamum itu kumur-kumurnya? itu dia nggak paham kita. Nanti kita ucapkan salah Pak Ustadz. Lah, kan kalaunya Islam dari kecil pasti tahu Bang Gultom tayamum itu berapa kali kumur-kumur. Kira-kira berapa kali itu kumur-kumurnya kalau tayamum? Gimana kita bilang Pak Ustadz, kita anak yatim piatu gitu loh. Oh, nggak masalah. Kalaunya Islam pasti diajari sejak kecil itu. Makanya saya mau tanya nih, benar nggak dari Islam? Makanya saya tanyakan tentang Islam yang paling dasar. Kira-kira tayamum itu berapa kali kumur-kumurnya? Itu dia Pak Ustadz, aku lupa Pak Ustadz. Nggak lupa. Iya. Ya udah ya, saya nggak tanya lagi dah. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Ada yang bilang kemarin tuh saya tanyakan 3 kali. Ada yang bilang 7 kali. Yang mana yang betul? Saya heran juga Bang Gultom. Makanya Pak Ustadz, kita nggak bisa bilangin, nanti salah tak enak pula kita kan, kita berdosa. Jadi kalau memang Waduh. gitu Pak Ustadz, kita bagaimana lah Pak Ustadz, kita nggak mendalamin agama itu seperti itu. Gini Bang Gultom ya. Bang Gultom perlu tahu yang kasih makan kita itu siapa. Nah, menurut Bang Gultom kan tadi ya katanya yang kita ikuti itu yang kasih makan kita. Menurut Anda siapa yang kasih makan? Ya kebetulan kita pas kita kelaparan Pak Ustadz, jadi kita dikasih makanan sama pendeta gitu. Kita dikasih tumpangan ke rumah dia gitu. Gitu. Jadi gini Bang Gultom ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Yang memberi makan kita itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya saja ya ketentuannya itu dalam memberikan rezeki itu beda-beda. Mungkin ketika Bang Gultom itu ya kelaparan lalu ada pendeta yang kasih makan. Kan kayak gitu. Bukan berarti pendetanya yang kasih makan, bukan. Tapi itu adalah ya gini, itu adalah cara Allah ya untuk apa? Memberi rezeki kepada Bang Gultom. Ya ada juga yang Kristen makan kepada saya. Kemarin kan saya yang masakin tiap hari itu ya adalah orang Kristen. Beliau makan sama saya. Apakah berarti saya yang beri makan beliau yang Kristen? Ya kagak, tetap aja Tuhan semesta alam yang memberikan tapi melalui saya. Gitu. Enggak juga dia jadi masuk Islam enggak. Makanya Pak Ustadz, pas begitu kita kelaparan di kaki lima kita tidur gitu kan. Kebetulan datang orang berkendara naik mobil gitu, kita dibangunin, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Jadi sementara pendeta ya kita disuruh tinggal di gereja dia gitu. Nah,
Kalau yang kasih makan kemarin itu orang Buddha kayak gimana? Anda mau masuk Buddha? Mungkin. Berarti ada yang salah dengan pemahaman Anda, Bang Gultom. Ya, tadi tuh yang betulnya yang saya kasih tahu. Yang memberi rezeki itu adalah Tuhan semesta alam melalui ya beberapa ketentuan sesuai dengan caranya. Tadi Bang Gultom dikasih makan oleh orang Kristen, seorang pendeta. Saya memberi makan orang Kristen melalui bekerja dengan saya. Tuh beda-beda kan caranya, bukan berarti saya atau pendeta yang memberi makan. Enggak. Saya hanya sebagai perantara. Justru disitulah Pak Ustadz. Kalau seandainya mungkin orang Buddha yang kasih kita makan, mungkin kita ikut sama dia karena melalui dia kita bisa hidup gitu. Masalahnya gini Bang, saya kurang percaya Anda Islam karena marga Gultom itu kan Batak, itu mayoritasnya Kristen. Makanya saya mau tanya. Kita dari saya. Pak Ustadz. Dari Tamsil mayoritas 90% Muslim dulu. Gultom itu marga apa Bang? Dari Batak kan, betul nggak? Betul, dari Batak. Cuman kan terus ada di Tangsel, Tapanuli Selatan loh Bang PI. Tapanuli Selatan. Jadi kalau dari Tapanuli Selatan dia kebanyakan 90% dia Muslim gitu. Masa Bang Gultom? Saya kalau 90% Muslim, Anda ngakunya dari Muslim, saya tanya tayamum berapa kali kumur-kumurnya nggak tahu, aneh. Lalu Bang Gultom nih belajar apa sejak kecil tuh? Ya kalau tayamum kumur-kumurnya aja nggak tahu berapa kali. Kita kalau di dalam Islam dulu kita ya sholat aja Pak Ustadz. Kita pun kadang-kadang bingung kita Pak Ustadz. Bagaimana? Sholat aja kayak gitu. Ngikut aja kita seperti itu. Oh ya udah, kalau gitu kayak gimana bunyi doa iftitah Bang Gultom? Itu dia Pak Ustadz. Makanya aku bilang tadi aku orangnya pelin-pelan. Nggak tahu lagi Bang Gultomnya. Al-Fatihah apa enggak? Al-Fatihah udah lupa pula. Ya udah. Kalau niat sholat kayak gimana Bang? Kalau gimana ya, kita kadang ngikut Pak Ustadz karena kita aja pun bingung karena anak yatim piatu kan, kita nggak tahu orang tua gimana. Ya udah, kalau kayak gini aja saya tanya sama Bang Gultom ya. Kalau yang ngikut pasti Bang Gultom pernah kan melaksanakan sholat. Ya sepengetahuan Anda sholat subuh berapa rakaat Bang? Kalau sholat subuh ya jam 4 subuh. Iya, berapa rakaat itu? Aduh gak usah, tak bisa dijawab Pak Ustadz. Tak pandai, buta sama sekali. Waduh. Wah, saya nggak percaya Bang Gultom dari Muslim kalau kayak gitu. Masa nggak ada pengetahuannya tentang Islam ketika saya tanya yang dasar-dasar dan mudah-mudah gitu. Soalnya kalau saya tanyakan sama anak kecil aja pasti tahu itu anak kecil. Gimana lah Pak Ustadz ya. Aku aja pun bingung. Kadang Buddha sembahyang juga dulu. Ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut kayak gimana? Anda nih kayak gimana? Katanya bukan ke Buddha tapi ke Kristen. Ya asal dari Islam. Saya tanya tayamum berapa kali kumur-kumur nggak tahu. Doa dari Al-Fatihah nggak tahu. Terus rakaat sholat subuh juga nggak tahu. Lalu apa yang Anda tahu tentang Islam Bang Gultom? Pak Ustadz pusing, makanya Pak Ustadz boleh dikasih arahan lah. Iya, kalau gitu Anda nggak bisa disebut Islam dulu Bang Gultom. Tapi Anda masih dalam perjalanan memilih agama, nggak bisa disebut Islam berarti karena Anda nggak tahu. Ya mungkin kalau Bang Gultom mau bertanya tentang Islam boleh silahkan, atau bertanya tentang Kristen kita juga tukar pendapat juga silahkan. Silahkan Bang, mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu yang seperti yang kemarin aku mengikutin live Bang PI itu yang tertulis di dalam Wahyu 10 ayat 11 ya. Yang masalah apa tuh namanya? Manusia makan kitab. Manusia iya, makan buku. Itu Bang, makanya saya tanyakan ke Kristen itu macam mana? Di Kristen ada manusia makan buku. Setahu kita kan manusia tuh makan nasi. Ini manusia makan buku.
tanya kita, coba Pak Ustadz terangkan dulu kenapa bisa itu dia katakan gitu kan. Jadi kalau menurut pemahaman Pak Ustadz bagaimana itu? Ya gini bang ya, gini, kalau menurut pemahaman saya berarti kitab ini bermasalah dan tidak masuk akal dan tidak bisa diimani. Karena apa? Karena ya kita tahu warasnya manusia tuh makan nasi, bukan makan buku. Tiba-tiba di kitab Kristen mengatakan manusia makan buku dan buku itu diambil dari malaikat. Dimakannya lah itu buku. Katanya ya di mulut rasanya manis, di perut rasanya pahit. Buku apa kayak gitu? Bukunya rasanya manis. Ini udah kayak rayap aja Kristen nih. Mungkin perumpamannya mungkin Bang Pei ya. Kalau perumpamaan juga nggak bisa kita katakan perumpamaan Bang Gultom, karena di situ dikatakan itu diambil dari malaikat gitu. Buku itu diambilnya dari malaikat. Satu. Nah, terus jadi coba saya ingin mau tanya buat Bang Pei. Kalau di Islam itu kenapa bisa diajarkan bisa kita menikah 2, 3 atau 4 istri gitu? Saya belum kurang mengerti Pak Ustadz gitu. Jadi gini Bang Gultom ya, saya mau jelasin ke Abang, tolong didengarkan dan tolong dicerna gitu ya. Jadi begini Bang, sebelum Islam datang ya, sebelum Islam datang diajarkan oleh Rasulullah. Sebelum Islam datang, di ajaran sebelum-sebelumnya, ajaran para nabi atau di Yahudi itu boleh lebih dari 4, bahkan 1000. Daud tuh. Ya. Waktu zaman Nabi Bang Ustadz. Ya, para nabi Yahudi. Islam belum ada. Beristri boleh 1000. Gitu. Boleh 1000 ya. Salomo aja istrinya 700. Bayangkan. Nah, lalu datang Kristen. Yesus tidak ada pula menyinggung poligami atau mengatur poligami. Gak ada Yesus menyinggung atau mengatur poligami. Bahkan Yesusnya pun poligami. Yesus aja kalaunya menurut literasi yang saya baca tuh ya, Yesus itu punya 2 istri dan 3 anak. Apa Bapak Pendeta itu Yesus tidak menikah katanya? Ya itu kata maunya pendeta. Tapi kalau lihat dari penelitian ya, dari penelitian saya punya bukunya tuh. Kalau Bang Gultom mau, ada penelitian tentang masalah makam keluarga Tuhan. Makam keluarga Tuhan Yesus katanya. Menurut penelitiannya itu bukan Islam yang teliti, tapi Kristen sendiri dengan Yahudi. Dia mengatakan bahwa Yesus mempunyai 2 istri dan 3 anak. Makanya ada di kitabnya nih tentang masalah Yustus. Gitu. Yustus itu adalah anaknya Yesus. Jadi menurut dia, menurut Kristen sendiri bahwa Yesus itu mempunyai 2 istri. Tapi menurut dari pendeta-pendeta, Yesus itu tidak menikah. Itu maunya pendeta gitu. Ya, maunya pendeta tuh Yesus itu impoten gitu. Padahal Yesus tuh normal gitu, normal dia pun suka sama perempuan gitu dengan Maria Magdalena. Enggak ada dia itu dikatakan impoten, Yesus itu enggak ada. Kalau seandainya Pak Ustadz kita mempunyai istri lebih dari 1, apakah istri kita pertama mengizinkan kita untuk menikah lagi gitu? Apa enggak zina itu? Jadi gini. Coba. Jadi gini, Bang. Jadi gini, makanya dengarkan. Tadi kan sebelum Islam datang tuh boleh sampai 1000, terus 700, tidak ada batas berapapun boleh punya istri. Datang Islam malah membatasi dan mengatur. Tuh. Kenapa jadi dibatasi oleh Islam? Karena ya berapapun ya laki-laki itu dulu boleh beristri, mau dia 1000, mau dia 2000 boleh gitu. Datang Islam diatur Islam, dibatasi Islam cuma boleh 4. Itu pun kalau bisa adil. Itu ada ayatnya dalam Quran surah An-Nisa di ayat ketiga. Bentar dulu Bang Gultom, ya dengarkan dulu. Di dalam Quran surah An-Nisa ya
di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi Islam membatasi ya, kalaunya tidak mampu adil menikah satu saja. Tuh katanya pangkihuma tobalakum, nikahilah wanita yang kamu senangi, masna 2, wasulasa 3, waruba 4, batasnya 4 aja, nggak boleh lagi 1000 gitu. Tapi kalau yang nggak mampu adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka apabila kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu wanita saja. Atau ajaran Islam, Bang. Kalau ajaran Islam itu menikah itu paling satu, banyak 4 gitu. Bukan paling banyak, Bang. Ya, itu pembatasannya 4. Tapi harus Ya, harus apa? Gini, Bang. Gini. Saya harus jelaskan mungkin rinci sama Abang. Kenapa bisa 4? Dia pertama harus adil. Dia harus kuat dari segi ekonomi. Ya, dari segi ekonomi harus kuat. Terus juga dari segi ilmu juga harus mumpuni dalam ilmu Islam. Terus juga dari segi waktu dia juga bisa membagi gitu. Ya, kalaunya salah satunya aja itu tidak mencukupi di diri laki-laki, maka dia tidak diperbolehkan atau tidak wajib untuk menikah lebih dari 1. Atau Berarti jadi, Bang, jadi poligami itu bukanlah kewajiban dalam Islam, bukan kewajiban, bukan harus gitu. Tetapi poligami itu adalah sebuah solusi. Contoh Bang Gultom ya, Bang Gultom sekarang menikah, lalu Bang Gultom punya istri. Ternyata istrinya Bang Gultom mandul. Nah, sedangkan Bang Gultom pengen punya anak, dan anaknya itu langsung dari biologisnya Bang Gultom, bukan dari anak angkat. Maka Islam memberikan solusi. Ya, memberikan solusi. Kalau istrimu yang pertama mandul, mintalah izin sama dia ya, untuk menikah dengan wanita lain agar memperoleh keturunan dari biologismu. Jadi hanya sebuah solusi, bukan sebuah kewajiban. Gitu, Bang. Kalau kita sama istri kita, apakah mau istri pertama membiarkan kita untuk menikah gitu? Tergantung orangnya juga. Karena kan gini Pak Ustadz, kita kan tidak tahu, kadang-kala kan namanya manusia, mana mau manusia menduakan kan gitu, menduakan itu. Jadi ini kan contoh seperti wanita yang mandul tadi. Kalau dia tidak mengizinkan suaminya, dia pun nggak bisa punya anak seumur hidup. Daripada dia ditinggalkan oleh suaminya, tidak menutup kemungkinan dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain agar pun dia mempunyai anak gitu. Punya istri 2 gitu. Lah, kalau diizinkan pertama, boleh. Enak dong Bang Ustadz, punya istri 2 kita. Enggak seenak itu, Bang. Kau harus mampu dari ekonomi, kau harus mampu dari ilmu, kau harus mampu dari waktu. Kalau kamu nggak bisa 3 ini, maka kamu nggak boleh menikah jadi 2. Harus mampu dalam ekonomi, maksudnya gimana Bang Ustadz? Lah, kalau gini Bang, maksudnya gini, kalau istri pertama dikasih ya, dia dibelikan rumah ya, maka istri kedua harus beliin rumah juga. Kalaunya istri pertama dibelikan Gyrospot, maka istri kedua harus dibelikan juga. Kalau kamu nggak mampu ya, cuma yang pertama kamu mampu gitu untuk membelikan rumah, yang kedua nggak mampu, maka kamu bukan termasuk orang yang mampu untuk beristri lebih dari 1. Nggak boleh. Kita yang kasih kan? Apa? Maksudnya Ya kalau iya kita. keadilan itu kita yang kasih kan, seperti itu. Ya kita yang kasih gitu. Jadi dari segi waktu, hari ini Bang Gultom ya hari Kamis di tempat istri pertama. Habis itu ya waktunya besok ke tempat istri yang kedua.
Kalau yang nggak mampu, Bang Gultomnya cuma mampu di istri pertama, nggak boleh Bang Gultom istri lebih dari satu. Ah gitu. Kadang-kadang Bang Ustadz kita mampu, kita dua lah istri kita mampu, kita bikin waktu ke sana, mampu yang kedua. Tapi kadang-kadang kan Terus berbeda kualitasnya Pak Ustadz. Bagaimana Lah. enggak? tenagamu mampu nggak? Nafsu aja kau ini. Ya, tenagamu mampu gak? Kita masih dua bini. Kalau masih dua bini masih mampu kita. Cuman kan Walah. itu Bang Ustadz. Masalahnya kan antara dua istri kita ini kan kadang-kadang kan beda rasanya gitu. Bukan masalah membedakannya Bang. Gini dulu ya. Pertama, kalau kamu pengen istri dua, kau setidaknya hafal Al-Fatihah dulu lah gitulah. Terus sholatmu juga nggak bolong ya. Nanti kalau kamu ajukan ke KUA, kantor urusan agama, kamu mengajukan apa sidang isbat untuk poligami, kau nanti ditanya gitu, hai sang istri yang pertama, ini Bang Gultom minta untuk beristri dua. Ya, apakah kamu istri pertama itu ada masalah tentang masalah kandungan rahimmu? Nggak ada, Pak Hakim. Terus bagaimana nih Gultom ketika samamu? Ya, apakah sholatnya bolong? Nanti jawab pertama pula istrimu. Pak Gultom itu Al-Fatihah aja kagak hafal. Mau kayak gimana sholat? Macam-macam. Pastilah hakim dari KUA nanti ngomong samamu Bang Gultom. Kamu ini ngatur diri sendiri aja, sholatmu aja kamu bolong. Ngatur dirimu sendiri aja nggak bisa. Mau ngatur istri dua kau? Mimpi kata KUA. Iya mimpi. Satu atau lebih satu Bang Ustadz? Kenapa? Kalau Bang Ustadz punya istri satu atau lebih? Kalau maunya ya lebih. Kacau pertanyaannya. Iya. Siap. Dasar Bang Gultom ini kacau dah. Aduh. Gini bang ya. Kalau saya beristri lebih dari satu, nanti piring terbang, bantal terbang. Macam mana saya? Jangan disampaikan bahwa saya bisa beristri lebih dari satu Bang gitu. Ya namanya ajaran Bang, saya itu menyampaikan nggak bisa dengan memakai hawa nafsu sendiri atau dusta, nggak bisa, dalam Islam nggak boleh Bang. Gitu Bang, maksud saya seperti itu aja Bang. Yang namanya kita menikah, kalau kita menikah itu walaupun istri kita ngemandul atau gimana, ibaratnya walaupun istri kita setuju dengan mulut dia, kita menikah, pasti dalam hatinya nggak setuju dia itu Bang. Lah belum tentu, setiap wanita itu beda-beda Bang, pemikirannya beda-beda. Ada Bang, ada satu alasan yang bikin saya ketawa. Gitu. Saya punya teman ya, perempuan, dia menikah dengan suaminya, tetapi malah dia suruh suaminya menikah lagi. Aneh kan? Saya tanya Bang Gultom, apa alasanmu menyuruh suamimu menikah lagi? Aduh, saya nggak sanggup katanya melayaninya, bagi-bagi. Ini laki-laki, saya pikir aduh. Iya. Itu salah itu Bang. Masa seorang wanita nggak sanggup melayani laki-laki? Ada Bang, tergantung kemampuan wanita itu. Dia beda-beda juga setiap wanita itu. Kalau dia wanita, perbandingan antara kekuatan wanita dengan laki-laki kalau untuk berhubungan tak pernah perempuan kalah Bang. Iya, tak pernah perempuan kalah, tetapi ada dari perempuan itu bisa tahan atau tidak. Kalau kalah ya enggak, tapi kalau ketahanan tubuhnya beda-beda. Macam mana sih? Makanya tuh tadi saya bilang teman saya tadi menyuruh suaminya menikah lagi karena gitu. Makanya bagi-bagi tugas katanya. Kan kacau. Kacau lah Bang kalau seperti itu. Ya kan?
Waduh, kalau saya, Maksud saya- Bang Gultom ya, kalau saya disuruh istri saya menikah lagi, wah gas, sudah gas. Ya iya, gas sudah. Nah, apa? Ayo, kan gitu. Iya, Tapi sayangnya saya nggak laku, Bang Gultom. Saya nih jelek, terus nggak ada duitnya pula, muka kagak rata, nggak ada yang mau perempuan. Yang nonton ini aja banyak yang mau perempuan. Cuman masalahnya nanti Mana Bang Ustaz ada yang mau? minta sama mereka kan. Makanya Bang ya, kalau ilmu kita ya, ilmu dalam agama Islam tuh dia mumpuni, maka dia akan mengerti dari bahasa Al-Qur'an tuh. Ketika saya mengucapkan fa'in khiftum, in dalam Quran itu Bang ya, itu artinya hampir mustahil terjadi. Artinya ketika diucapkan fa'in khiftum alla ta'dilu, selain Nabi itu manusia biasa hampir nggak ada yang bisa adil. Tuh maksudnya. Terus selain Nabi, makanya kalau orang berilmu memahami isi Quran tuh kayak gimana, apa yang dimaksud dengan sastra Quran in itu mustahil terjadi atau hampir tidak akan pernah terjadi. Maka ketika Al-Quran menyebutkan fa'in khiftum alla ta'dilu, maka apabila kamu tidak mampu berlaku adil, di situ Al-Quran katakan tidak ada manusia di muka bumi ini laki-laki itu yang mampu adil, kecuali menurut para ulama, yaitu para nabi. Kalau kayak Bang Gultom, kayak saya nggak bakal bisa adil. Mimpi kau. Udahlah. Betul, tak bisa. Udahlah, kau nggak usah ini ngaya istri lebih dari satu, Bang Gultom. Karena Iya, belajar aja kau dulu ya, Al-Fatihah, sholat, wudu, tayamum 5 kali, kumur-kumur kan gitu. Jadi gitu Bang. Jadi ya Bang Gultom, daripada Anda mempertanyakan Islam, kan Anda sekarang nih Kristen. Nah kalau Anda Kristen, malah di Kristen itu tidak ada aturan tentang poligami dan tidak ada batasan Yesus berapapun punya istri. Aduh. Lebih baik Bang Gultom pelajari gitu di Kristennya. Kenapa nggak ada aturan di Kristen itu tentang poligami?